نية صالحة بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat wa imami ahli al-ardi was samawat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad khairil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi az-zahirat salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat amin taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una 'indaka ila a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, hadaratil muhtaramin yang kita muliakan, kita agungkan segenap habaib anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para guru, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita cintai segenap para jamaah, para hadirin, hadirat, yang harapan kita semuanya mudah-mudahan berkat kumpulnya kita di Masjid Shalihin di Jagatan Masaha, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kumpulan ini menjadikan kita semua orang-orang yang beruntung di dunia serta mulia kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Yahya Maula Khailah, Al-Habib Abdul Rahman bin Syihab, Al-Habib Husain Al-Habsyi, dan juga tidak ketinggalan tokoh masyarakat Bapak Ali dan segenap para guru-guru, para kiai yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, serta para sesepuh. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kesehatan yang sempurna. Kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan beliau semua rezekinya ditambah. Amin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anaknya juga ditambah. Serta mudah-mudahan kelak istrinya shalihah. Amin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala siapapun dari kita sabarataan yang hadir berangkat dari rumah membawa banyak-banyak hajat, mudah-mudahan berkat pembacaan sholawat kita pulang dari sini dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah taala. Siapapun dari kita yang berangkat dari rumah banyak-banyak bawa dosa, mudah-mudahan berkat sholawat semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya sumpek-sumpek, mudah-mudahan sumpeknya hilang. Yang punya pacar, mudah-mudahan putus. Amin. Amin. Putus untuk cepat dinikah. Amin. Kita berharap kepada Allah taala yang belum ketemu jodoh, lekas-lekas mendapatkan jodoh yang baik. Yang punya sumpek-sumpek urusan keluarga, mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Anak-anaknya soleh dan salihah. Dan kita berharap semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun dari kita yang berangkat membawa sumpah urusan rezeki macet, mudah-mudahan diberi oleh Allah taala rezekinya lancar. Amin. Dan penyakit-penyakit kita semuanya dihilangkan oleh Allah taala. Penyakit hasud dihilangkan hasudnya. Penyakit dengki dihilangkan dengkinya. Penyakit suka mules mudah-mudahan dihilangkan mulesnya. Dan juga yang sering sakit gigi mudah-mudahan dihilangkan giginya.
Kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebagaimana hari ini atau siang hari ini yang kita sama-sama kumpul di sini membaca sholawat, memanggil nama agung Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita semua lekas dipanggil oleh Nabi Muhammad sampai ke Madinah sana. Amin. Kita berharap bisa sampai ke sana gratis. Amin. Dan harapan terutama setiap orang yang beriman adalah agar kita semua bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin, hadirat jangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita merasa berangkat umroh, berangkat haji, mengeluarkan uang banyak, mungkin nunggu kiamat baru bisa berangkat. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Karena banyak orang bisa berangkat ke sana dengan gratis. Berangkat ke sana dengan gratis, tidak lain acara sebabnya adalah karena kita dipanggil. Maka ketika kita kepingin panggil di sana dengan cepat, ini yang hadir kepingin cepat. Halo, kepingin cepat ke sana ya. Jangan ditinggalkan 3 surat. Yang pertama surat Yasin. Sering-sering dipegang surat Yasin. Paham? Tahu surat Yasin? Tahu. Ya, bukan surat Ikatan Cinta. Ya. Yang pertama surat Yasin. Dan yang kedua surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas sering-sering kita membaca surat Al-Ikhlas, kita pegang. Dan yang ketiga insya Allah juga mempermudah dan mempercepat kita bisa ke sana, surat Tanah. Ya. Insya Allah lebih cepat lagi. Sertifikat tanah suratnya itu lah itu, insya Allah. Set jalan. Hadirin, tapi yang inti bukan surat tanahnya. Berapa banyak orang punya mobil banyak, ya, rumah banyak, tapi ya tidak bisa sampai ke sana. Ada orang subhanallah, dia orang-orang biasa saja. Orang biasa, ya Allah kesehariannya biasa. Makannya ya seperti biasa umum-umumnya orang, tidak terus masya Allah makannya daging gajah, enggak biasa saja ya, tapi subhanallah makannya ya ayam, alhamdulillah, tempe, tahu biasa, tapi alhamdulillah dipanggil oleh Allah Ta'ala ke sana. Mudah-mudahan kita lekas dipanggil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman seperti ini di dalam ayat suci Al-Quran. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, tidak Allah Ta'ala memiliki keinginan. Allah tidak memiliki keinginan liyu'adzibahum. Di sini menggunakan fi'il mudhari'. Allah tidak pernah memiliki keinginan untuk menyiksa suatu kaum yang mana di kaum tersebut ada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Umat-umat terdahulu kalau nabinya marah langsung ada longsor. Umat-umat terdahulu langsung ada dibalik, diubah wajahnya menjadi wajah binatang, banyak kejadian. Tapi khusus umat Nabi Muhammad tidak terjadi hal-hal seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Karena ada Nabi Muhammad. Allah menjaga karena sebab Nabi Muhammad, akhirnya musuh-musuhnya Nabi Muhammad, orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad tidak mendapatkan siksa berkat Nabi Muhammad sallallahu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak menyiksa suatu kaum yang mana mereka beristighfar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita jauh sama Nabi Muhammad, ya. Dari segi tubuh jasad kita sekarang di Kalimantan Timur, di Jakarta, Masaha, ya, kita di sini. Nabi Muhammad makamnya ada di Nabi Muhammad makamnya ada di mana? Madinah, jauh. Tapi kita hidupkan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengan cara apa? Dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi Habib Husain ngajak kita sholawat, berhenti, diajak, ayo ibu-ibu suaranya yang keras. Kenapa? Karena ada satu riwayat, satu orang soleh. Dia punya tetangga, yang ini soleh, yang satunya toleh. Kalau soleh itu orang yang
yang taat sama Allah Ta'ala, betul? Kita kalau punya anak semuanya kepingin punya anak soleh apa tidak? Iya kan? Dan alhamdulillah saya mulai lahir langsung anak soleh. Karena saya namanya Hamid bin Soleh, jadi saya anaknya soleh. Ya, saya mulai lahir anak soleh. Alhamdulillah. Memang ayah saya hebat, lahir nggak pakai dididik langsung. Wali kota, gubernur, RT, RW semua mengakui kalau saya ini anak soleh. Semua, alhamdulillah. Yang mengingkari dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap kita ingin memiliki anak yang soleh. Tapi ini satu orang wali yang soleh, yang taat sama Allah Ta'ala, punya tetangga yang Masya Allah istiqomah, mabuk. Istiqomah, mabuk. Istiqomah, meninggalkan sholat. Istiqomah, tokel, pokok segala jenis maksiat. Masya Allah, iktikafnya di tempat nakal. Masya Allah, kalau orang yang soleh iktikafnya di masjid. Alhamdulillah kita siang hari ini iktikaf di masjid. Mudah-mudahan berkat kita kumpul-kumpul di masjid, kita lekas bisa kumpul di masjid yang paling besar di Mekah sana. Amin. Alhasil orang tersebut namanya orang soleh, punya tetangga yang tidak baik. Dia ngajak, ayo Pak, tobat Pak, pian sudah umur, ayo tobat, taat sama Allah Ta'ala. Sudah aja. Setiap ketemu pagi, siang, sore, malam mabuk. Sudah jangan urus saya. Sudah saya. Ya Allah, namanya orang soleh tidak kuat. Ya, saya sudah capek dia ngajak taubat. Diajak taubat, kada kurun. Tidak mau, ya tidak mau. Karena campuran sekolah, ya tidak mau. Ya, sudah akhirnya ditinggal sama orang soleh tadi yang ahli taat, ditinggal pindah tempat dia karena tidak kuat bertetangga sama orang yang suka mabuk. Ditinggal lewat bertahun-tahun, akhirnya kangen. Orang yang soleh ini kangen sama desanya, datang ke desa tersebut, ketemu orang-orang lama. Masya Allah, ketemu Jumadi, ketemu Pak Joko, Pak Sopong, ketemulah bapak-bapak itu, tanya, gimana keadaan orang tetangga saya yang dulu suka mabuk? Gimana keadaan dia? Dijawab, pikiran. Orang soleh itu pikiran, sebagaimana Nabi Muhammad itu pikiran kalau ada orang yang meninggal belum masuk Islam. Nabi Muhammad pikiran. Suatu hari Nabi Muhammad melihat orang jenazah dibawa, nangis. Nabi Muhammad bilang, kenapa Nabi Muhammad nangis? Itu jenazah musuhmu. Kata Nabi, saya nangis karena saya tidak bisa menyelamatkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan rahmatan lil alamin. Semua mendapatkan rahmatnya Nabi. Seperti itu. Nah ini orang soleh juga seperti itu. Mesti setiap orang soleh itu memiliki sifat dari Nabi rahmatan lil alamin. Ya, waliullah itu memiliki bil mu'minina raufur rahimnya Nabi, kasih sayang kepada umat. Alhasil satu hari karena mendapatkan kabar orang tadi meninggal, pikiran dari dia, ya Allah, bagaimana ya? Karena pikiran tidur mimpi ketemu orang tersebut. Teman yang tetangganya dulu ahli mabuk itu istiqomah tadi. Di dalam mimpi orang yang suka mabuk itu berada di tamannya surga, enak, nikmat. Bisa apa sama dia? Betul? Iya. Kamu tetangga saya dulu di dunia. Oh iya Pak, saya tetangga Bapak yang dulu suka mabuk. Iya, betul. Tapi saya sudah, alhamdulillah ini sudah meninggal dunia. Saya berada di tamannya surga. Tinggal nunggu Nabi Muhammad masuk surga, saya masuk surga juga. Kok bisa? Kamu ini kan suka maksiat. Dijawab, alhamdulillah sebelum saya meninggal, saya sempat taubat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya diberi kesempatan sama Allah Ta'ala untuk taubat. Setelah taubat, gak lama kemudian saya meninggal dunia. Nah sebab taubatnya apa? Kok bisa taubat? Mendapatkan hidayah dari pintu apa? Saya waktu itu setengah mabuk, lapar. Akhirnya waktu tengah jalan kelihatan ada pengajian. Kalau pengajian itu apalagi di Jakarta itu insya Allah ada makanan. Minggir duduk di tangganya mau ke masjid, duduk di pinggir. Dia dengar ada ulama, ustadz, kiai nyampaikan bahwa orang yang mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad dengan suara yang lantang
maka Allah Ta'ala akan menghapus daripada dosa-dosanya. Si orang yang sudah mabuk tadi, saya ngerasa dosa banyak. Meskipun saya mabuk, saya berdiri, saya miring-miring. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu satu jamaah semuanya jawab sholawat tersebut dan alhamdulillah berkat itu dosa kita semuanya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak itu saya semakin jauh daripada yang namanya maksiat, semakin jauh daripada mabuk, dan saya taubat. Orang yang kembali daripada dosanya, taubat daripada dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, tidak memiliki dosa, dan saya ditutup umur saya dalam keadaan sholat ibadah kepada Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sama dosen itu bicara, ayo sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dia yang kita sholawat keras berarti kita cinta sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, ada satu riwayat lagi waktu Nabi Muhammad hijrah. Ya, waktu Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad itu kan dari Makkah hijrah ke Kalimantan di tengah. Aku ingin tahu Jawa Timur apa enggak? Nabi Muhammad itu hijrah dari Makkah menuju Kalimantan Tengah, ya betul? Iya. Kapan? Iya. Hari ini. Waktu mana? Ya, Nabi Muhammad hijrah dari Makkah menuju Madinah. Ketika Nabi sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad itu ditawari banyak orang. Rasulullah nginep rumah saya, semua orang rebutan. Ya, berebut. Ya, kepingin Nabi nginep di rumahnya dia. Tapi kata Nabi, maaf, memang Nabi Muhammad itu menjaga hati setiap orang. Kalau Nabi yang milih, saya mau nginep di rumahnya Pak ini, nanti yang lainnya iri, betul ya? Nah, Nabi Muhammad bilang, yang menentukan bukan saya, tapi onta saya. Onta saya nanti berhenti di mana, saya nginep di situ. Akhirnya para sahabat, orang Ansor yang tadinya berebut Nabi, rebutan onta sekarang. Ontanya, Masya Allah, kayak mikir-mikir ayam itu. Rebutan. Kata Nabi, da'ha fa innaha ma'murah. Sudah, biarkan saja dia jalan sendiri, karena dia sudah diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Onta ini akhirnya berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub itu tetangga-tetangganya itu orang-orang tukang kayu. Tukang kayu itu bahasa Arabnya najjar. Apa? Najjar, tukang kayu. Tukang kayu seneng. Akhirnya subhanallah, karena gembiranya mereka bakal bertetangga sama Nabi. Akhirnya yang kecil-kecil pasukan Badr, ya, yang kecil-kecil itu perempuan itu langsung bikin lagu-lagu gembira. Apa lagunya? Nahnu banatun min banin najari, saya habada Muhammadun min jari. Kami adalah wanita-wanita perempuan pasukan Badr kecil-kecil dari keluarga Najjar, tukang kayu. Sungguh kami beruntung bakal bertetangga dengan Nabi Muhammad. Sambil berlaku. Di sini ada yang halo gitu. Gembira sama Nabi SAW. Subhanallah, pas Nabi Muhammad sudah dikabari Rasulullah, ontanya berhenti di rumahnya Abu Ayyub. Ayo kita berangkat, jalan Rasulullah. Waktu sudah mendekat sampai rumahnya Abu Ayyub, kedengaran suara pasukan apa tadi? Pasukan Badr kecil-kecil tadi nyanyi-nyanyi tersebut dengan gembira. Ditanya sama Nabi, kalian bernyanyi-nyanyi seperti ini, apakah kalian cinta sama saya? Dijawab sama perempuan, "Na'am ya Rasulullah, kami nyanyi ini karena kami gembira bakal bertetangga dengan engkau ya Rasulullah." Jawabannya Nabi, kalau kalian gembira dengan saya, cinta dengan saya, maka aku akan cinta juga kepada kalian. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini cinta semuanya sama Nabi. Agar kecintaan ini bersambung sampai surga. Amin. Tadi saya mengatakan bahwasanya para aulia, para sholihin itu mewarisi sifat bil mu'minina raufur rahim Nabi Muhammad selalu. Makanya setiap wali itu memiliki kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Kok wali kok subhanallah tidak memikirkan warga. Itu wali apa itu? Wali kota mungkin ya. Bukan wali apa itu? Ya, karena ada dua pil yang berbahaya. Yang satu pil kada, yang satunya pil KB. Tahu ya? Ini dua berbahaya. Yang pertama pil KB, kalau lupa diminum jadi. Ya, kalau lupa jadi. Kalau yang pil kada
pemilihan daerah kalau jadi lupa. Ya betul ya? Kalau sudah jadi lupa ya. Hasil ini masya Allah jualnya. Alhasil ada satu orang waliullah ya. Ini waliullah orang yang khariqul adah. Khariqul adah itu tidak seperti umumnya orang. Jadi agak-agak aneh. Kadang orang yang ke sana dimarahi. Orangnya tidak jelas. Kadang-kadang baik. Kalau sudah baik, terlalu baik. Orang suruh makan satu bakul, satu termos, suruh ngabisin sendiri teh, panas-panas, diminum sekarang. Nanti satu magic chair, suruh ngabisin sendiri. Terus pokok, kalau kadang baik kebaikan, kalau keras kekerasan. Tidak jelas. Dan kadang-kadang kasih syarat, kalau orang minta sama beliau, ya Syekh, saya ini kehilangan onta saya, misal. Kamu mau kepingin mendapatkan ontamu? Iya. Ya sudah. Kamu bakal menemukan ontamu dengan syarat kamu kembali ke sini bawa lalat yang bencong. Itu masih syarat aneh-aneh. Sampai satu hari di zaman tersebut ada seseorang yang sumpek. Orang sumpek. Tahu orang sumpek? Tahu orang sumpek? Wajahnya orang sumpek tahu? Ya, dahi, hidung, mulut kumpul jadi satu. Itu orang sumpek. Kelihatan. Ada satu temannya kelihatan. Loh, Pian kenapa sumpek? Ditanya, kenapa sumpek? Iya, saya sumpek. Nah, kenapa? Ulun punya anak 4. Perempuan, cantik-cantik. Tapi sampai sekarang belum ada yang mampir untuk melihat di nikah. Tidak ada. Sama sekali. Loh, Pian sudah ziarah situ? Sudah. Bukan cuma ziarah. Patoknya tak bentuk. Ini sudah saya cium, saya jeduk-jeduk, tidak kabul. Sudah ziarah sana, sudah. Wah, semua ziarah sudah. Ya sudah, yang terakhir. Kalau ke situ pasti kabul. Karena waliullah. Siapa? Syekh Umar namanya. Syekh Umar, aduh. Kalau Syekh Umar saya tidak berani. Karena kalau kasih syarat berat. Jangan khawatir, sama teman ini dibesarkan hatinya. Jangan khawatir, namanya waliullah itu pasti memiliki di dalam hatinya sifat mewarisi Nabi Muhammad bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang yang beriman kasih sayang. Jangan khawatir, bismillah. Gitu. Iya, sudah bismillah. Berangkat. Diberani-beranikan sama dia. Sampai rumahnya Syekh Umar, baru mau diketuk pintunya. Pintu belum diketuk, baru mau diketuk, langsung dibuka sama Syekh Umar. Jangan khawatir, anakmu 4-4-nya lah bakal nikah. Amin. Langsung belum ngomong ini, baru dibuka. Amin. Kamu bakal cepat berangkat haji. Amin ya Allah. Kamu nanti punya toko baru, rumahmu bagus. Masuk. Amin. Nanti laris. Amin. Ada syaratnya. Aduh. Satu ini syaratnya. Apa syaratnya? Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Satu. Alhamdulillah. Apa? Rumah kamu bakar. Satu ya isinya banyak itu. Ada kasur, ada kulkas, ada lemari, ada semuanya itu. Kalau mau kabul, lakukan. Kalau tidak mau kabul, hati-hati. Jeglek, mati, tidak bisa ditawar. Langsung ditutup pintunya. Berangkat sumpek, pulang lebih sumpek. Ini rumah baru suruh bakar. Ya, suruh bakar rumahnya. Rumah saya bakar. Tapi anak saya nikah. Tapi rumah saya kebakaran. Tambah sumpek ini. Berangkat tadi cuma sumpek satu, anak nikah. Ini tambah satu lagi. Rumah dibakar. Akhirnya mantap tengah jalan. Omongan teman saya bahwa sifat para wali bil mu'minina raufur rahim, mewarisi sifat Nabi Muhammad. Bismillah. Langsung berangkat sampai rumah, tidak ngabari istri, tidak ngabari anak, langsung ambil korek. Bismillahirrahmanirrahim, ya bismillah. Korek, jelas, taruh atasnya kasur. Dia keluar, duduk di depan rumah sambil pegangan kakinya gini. Aduh, rumah saya kebakaran. Ya Allah. Asap mulai kelihatan. Api mulai naik. Tetangga ribut semuanya, ambil air. Ambil air.
nyirami. Subhanallah, karena saking bingungnya, ini di negara Arab, istri perempuan tidak pernah keluar, kadang-kadang pakai cadar. Ini karena bingung keluar nggak pakai cadar. Cantik gitu ya. Jadi siram ini kaget. Betul. Nah, ini satu orang datangi bapaknya. Bapak yang rumahnya kebakaran tadi, bakar sendiri bukan kebakaran. Bapak, jangan khawatir, jangan nangis, jangan sedih, jangan khawatir. Rumah bapak saya bangun baru. Saya sekolah arsitek. Saya bangun yang megah, istimewa. Amin. Tapi syaratnya anak bapak yang nomor 1 buat saya. Alhamdulillah. Laku 1. Ini anaknya 4 masih laku 1. Yang lainnya dia juga ini. Bapak jangan khawatir, saya punya biro umroh. Ya, bapak saya berangkatkan umroh, haji gratis. Yang penting anak nomor 2 buat saya. Alhamdulillah, laku 2. Yang ketiga, masya Allah lagi. Kata bapak jangan khawatir, saya distributor. Ngisi toko-toko. Saya ngisi toko. Saya siap kalau bapak punya toko, saya yang ngisi barangnya semuanya. Syaratnya anak nomor 3 buat saya. Alhamdulillah, laku 3. Yang keempat, bapak tadi ada yang siap ngisiin toko, saya yang ngasih kontrakannya, Pak. Itu bapak saya punya ruko 5, 1 buat bapak. Gantinya mahar, yang penting anak nomor 4 buat saya. Alhamdulillah. Tahu gitu rumah saya bakar dari dulu. Tapi ya tolong ya, saya ingatkan. Ini bakarnya ada yang perintah. Bapak-bapak ibu jangan gitu. Nanti langsung rumah dibakar. Waduh. Jangan seperti itu. Ya. Ini karena diperintah. Makanya kita yang cinta kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada pewaris Nabi Muhammad, para ulama, orang-orang soleh, para kiai, para guru, kita cintai. Anak cucu Nabi Muhammad, kita cintai. Mudah-mudahan berkat cinta kepada sidin semuanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa kumpul sampai surga. Amin Allahumma. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman. Menuju cinta Nabi Muhammad, membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad adalah banyak-banyak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Urusan dunia, urusan akhirat bakal kabul, tembus, les ya berkat solawat kepada Nabi Muhammad. Ada al-imam, ini semuanya madhabnya apa? Syafi'i ya? Ayo, Syafi'i kan? Syafi'i bukan Sapi'i. Nah, ada orang Jawa kalau ngomong Sapi ngawur. Ya, Syafi'i. Ya, kita madhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i sepeninggal beliau itu ada seseorang namanya Abdul Hakim. Ya, Abdul Hakim. Ya, sehingga saya Abdul Hakim. Beliau bermimpi ketemu Imam Syafi'i. Ketika bermimpi ketemu Imam Syafi'i, ditanya, wahai Imam, ma fa'alallahu bika? Apa yang dilakukan Allah hadiah untukmu? Karena engkau menghabiskan waktumu untuk ilmu, engkau membagikan ilmu, berjuang, ibadah dan lain sebagainya. Apa yang diberikan? Jawaban Imam Syafi'i, alhamdulillah, semenjak saya meninggal langsung saya itu seakan dihamparkan karpet merah dan diiring, diarak oleh para malaikat seakan saya itu pengantin baru. Seakan saya pengantin baru.
Masya Allah. Lah apa sebabnya? Kan amalanmu banyak, zikirmu, sholawatmu, ibadahmu, ilmumu. Apa yang penyebab? Ternyata yang menyebabkan saya itu dicintai Allah dan dicintai Nabi sampai mendapatkan kemuliaan tersebut satu. Apa? Saya punya kitab namanya Ar-Risalah, karangan Imam Syafi'i. Dalam kitab Ar-Risalah saya tutup kitab tersebut dengan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Karena tulisan itu Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Padahal ilmunya banyak, sholawatnya banyak, zikirnya banyak. Ternyata yang menjadikan itu karena sholawat tadi. Si Imam Abdul Hakim tadi bangun dari mimpinya, langsung tanya kepada murid-muridnya, ada kitab Ar-Risalah punya Imam Syafi'i. Beliau tidak ketemu Imam Syafi'i, tapi mimpi. Tanya sama muridnya, ada yang punya kitab Ar-Risalah murid punya Imam Syafi'i? Ada. Dikasihkan, dibuka terakhir, benar ada tulisannya tersebut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Dan yang terakhir, tadi terakhir. Ya sudah, ini terakhir. Ada satu orang mimpi. Ini mimpinya orang soleh itu bermakna. Ini mimpinya orang soleh bermakna. Beda mimpinya orang-orang yang ahli togel. Ya. Kalau orang ahli togel kan bangun tidur cari buku, cari nomor. Ini orang soleh. Kalau orang ahli mimpi togel itu, masya Allah, semua mimpi dicari pembahasannya. Nomornya, lihat kucing ketabrak ember, buka bukunya. Kucing kakinya 4, embernya bundar 4 kosong. Itu kan bahaya. Tapi sekarang sudah tutup semuanya. Ya, kalau buka lagi tembaknya. Online. Kalau online, banting HP-nya. HP-nya sendiri lagi. Subhanallah, apa tadi astagfirullahaladzim, a'udzubillahi min dzalik. Satu orang mimpi Nabi. Orang mimpi Nabi itu bermimpi beneran. Ya, orang yang bermimpi Nabi itu mimpi beneran. Karena setan tidak bisa meniru-niru Nabi, tidak bisa. Tapi jangan pernah kita bilang, tadi malam saya mimpi Nabi, padahal tidak. Bohong-bohong, itu dosanya besar. Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang bohong membawa-bawa nama saya, berarti orang tersebut mempersiapkan kasur di neraka. Paham ya? Mempersiapkan tempatnya nanti di neraka. Naudzubillah min dzalik. Kalau bohong berdosa, ya bukan saya mengajari bohong ya. Sudah bohong itu sudah dosa, plus lagi kalau bawa-bawa nama Nabi Muhammad. Ada satu orang mimpi bertemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencium kening seseorang waliullah namanya Shibli. Salah? Shibli. Bukan si cepat ya. Shibli. Ya. Kalau si cepat itu kirim barang itu ya. Ini Shibli. Imam Shibli tersebut dilihat sama tadi orang. Loh, kok Rasulullah sampai mencium kepalanya Shibli? Setiap orang kepingin nyium Rasulullah, ini malah Rasulullah cium kepalanya Shibli. Ditanya, kenapa ya Rasulullah kok pian ya kok mau mencium kepalanya Shibli? Dijawab sama Rasulullah, karena Shibli setiap selesai sholat selalu membaca firman Allah Ta'ala tentang saya. Apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Dua ayat saja. Gara-gara itu Imam Shibli dicium. Mudah-mudahan kita yang bisa mempraktekkan setiap habis sholat kita baca. Mudah-mudahan kelak di surga, di akhirat kita dicium kepala oleh Rasulullah dan kita diberi masuk surga. Amin Allahumma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al lahum fina wa la hawalaina syaqiyan wa la mahruma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kumpulan ini kumpulan yang mengundang daripada segala ridhonya Allah Ta'ala, menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa.
keadaan kita yang susah menjadi gembira, yang punya sumpah menghilangkan sumpahnya, yang punya susah dihilangkan susahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah taala kumpulan ini adalah kumpulan yang menjadi meleburkan daripada segala dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa orang tua kita, agar kita kelak di akhirat bisa berkumpul dengan orang tua kita, orang yang kita sayangi di dalam surganya Allah taala selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina ya rabb wa qina syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada ucapan saya yang kasar. Orang-orang sini biasa omongannya halus sama kasar.